Baik para jamaah, kita lanjut ke terjemahnya ya, per kata dulu sebelum kita kaji bersama. Dan bagi yang ingin penjelasan lebih dalam tentang masalah hukum-hukum bacaannya bisa langsung ditanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Pak, wahai, kayaknya nggak ada yang nggak tahu artinya Pak. Ya ayyuhal, pasti tahu semua dah ini Pak ya, tahu semua. Dan itu sapaan, panggilan buat kita. Jadi kita yang tersasar, terkhitab istilahnya ya oleh ayat ini. Karena kita orang yang beriman ya, kita orang beriman berarti kita dipanggil menjadi sasaran panggilan dari ayat ini. Nah, setelah dipanggil dengan begitu mesra oleh Allah, kemudian Allah perintahkan kita kunu ya, jadilah kalian semua ya. Jadi ini dari kata kana yakunu, kaunan. Kalau bentuk tunggalnya kun. Nah, kita sering kun fayakun ya Pak. Nah, kun fayakun itu dari sini jadi ini ya. Kalau kun itu tunggal, kalau kunu ini jamak ya, jamak. Kalau kun jadilah kamu, tapi kalau kunu jadilah kalian semua ya, jamak. Jadilah kalian semua qawamin, sebagai penegak ya. Ya, penegak kok asal kata apa? Qoma yaqumu, akar katanya Pak. Artinya berdiri ya, artinya berdiri. Ya. Penegak keadilan bil qisti, dengan adil ya. Qisti sama dengan adlun, sama dengan bil adli itu. Tapi kalau udah dengan kata qisti, ini adil dalam artian benar-benar adil sampai yang dituntut maupun yang menuntut sama-sama puas, yaitu qisti. Yang dituntut maupun yang menuntut sama-sama puas. Kalau adil ya pakai al-adlu, bisa jadi yang dituntut nggak puas atau yang menuntut tidak puas. Tapi itu adil juga kalau sudah sesuai dengan apa? Materi hukum yang ada gitu ya. Syuhada menjadi juga saksi-saksi. Syuhada itu jamak syahidun. Syahidan, satu orang saksi. Jamaknya syuhada ya, para saksi. Asal kata syahada, yashhadu, syahida. Kita juga sering ngomong apa? Kalimat syahadat ya, syahadat. Nah, itu. Syuhada menjadi saksi lillahi, karena Allah. Karena Allah. Ya. Jadi yang tersiratnya di sini Pak, benar-benar jadi saksi itu bukan karena bayaran ya, atau saksi yang tidak jujur. Jangan. Kalau karena Allah pasti jujur. Akan bicara apa adanya, sesuai yang dia lihat, yang dia dengar ya, nggak merubah data, nggak merekayasa fakta. Pokoknya yang dilihat itulah disampaikan, yang dengar itulah disampaikan. Nah, ini hari ini luar biasa ya, termasuk kita ngelihat hiruk pikuk peradilan di kita ini ya Pak, kayak kasus yang di Cirebon kemarin itu luar biasa. Walau dan sekalipun ala anfusikum, atas diri kamu. Jadi berlaku adil itu sekalipun terhadap diri kamu. Jadi di sini pesan adil, perintah adil itu ternyata bukan di ruang peradilan saja, bukan di meja hijau doang ya, tapi termasuk dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pribadi, atau kita di tengah-tengah keluarga, atau dengan tetangga, atau mungkin di tempat kita kerja. Harus adil ya. Harus adil. Jadi ini perintah berbuat adil itu dalam cakupan yang luas ya, termasuk ya tadi di ruang sidang sebagai penegak hukum, hakim, jaksa atau saksi-saksi, termasuk ketika kita di dalam rumah Pak, berbagi kepada anak-anak harus adil, dengan istri juga harus adil, termasuk kita sebagai pribadi pun harus adil. Adil membagi waktu untuk ibadah,
waktu untuk anak, waktu untuk istri, waktu untuk sendiri, termasuk waktu juga harus adil juga ya, seperti itu dan seterusnya. Au ya, au di sini awil ya Pak, asalnya au ya, au, tapi karena apa ketemu dengan al ya, atau disebutkan dalam ilmu tajwid namanya karena iltiqa'is sakinain, iltiqa'is sakinain, karena bertemu dua huruf yang bersukun. Kalau wawunya sukun, al sukun, maka bacanya susah. Jadi maksudnya awil bacanya, awil gitu ya. Asalnya au, ya. Tapi karena apa tadi Pak? Li iltiqa'is sakinain, bertemunya dua huruf yang disukun, maka dibaca awil, gitu ya, awil. Atau al walidaini, terhadap apa? Kedua orang tua, kedua orang tua. Jadi juga harus adil, harus adil. Wal aqrabin, dan kepada apa? Kerabat dekat, harus tetap adil ya. Baik ketika posisinya sebagai orang yang mengadili atau kita menjadi saksi ya terhadap kedua orang tua atau kepada kerabat. Iyakun ya, iyakun ya, in ya, jika yakun ada, yang tadi ya yakun dari karena yakunu ya, yakun itu karena in jadi sukun itu ya. Tadi fi'il amarnya apa? Kun, kuna, kunu itu ya, kuna. Artinya ada atau menjadi. Jika ada ya, dia orang yang terdakwa itu Pak, yang kita adili, yang kita pelakukan, ya, yang kita saksikan karena tersangkut masalah ya, dia sebagai terdakwa itu gonian, dia orang kaya, baik itu tadi orang tua, kerabat atau siapa saja, dia si terdakwa itu gonian. Apa gonian artinya? Kaya, gonian kaya. Asal kata apa? Gina itu ya, ni itu artinya cukup, artinya cukup secara bahasa ya. Kita terjemahkannya kaya. Au fakiron, atau fakir. Nah, fakir kita sering dengar kata fukoro. Nah, fukoro itu ini bentuk jamak pada fakiron, fakirun ya. Fakirun jamaknya fukoroun ya. Fakiron jamaknya fukoroan. Orang-orang fakir. Apa fakirnya Pak? Miskin sama fakir beda dong, karena fakir miskin. Fakir sendiri miskin sendiri kan. Tapi kalau udah fakir pasti miskin juga gitu ya, miskin juga. Kere. Jadi kalau udah fakir itu rata-rata miskin. Tapi beda tadi ya pengertiannya ya. Kalau miskin itu apa? Orang yang sudah berusaha maksimal tapi masih kurang untuk kebutuhan primernya, untuk kebutuhan pokoknya. Nggak cukup untuk makan sehari-hari, nggak cukup untuk bayar kontrakan, nggak cukup untuk bayar sekolah ya. Itu namanya apa? Miskin. Tapi fakir itu adalah orang yang terbatas. Karena keterbatasannya ya, sehingga ya semua jadi kurang gitu kan. Terbatas anggota badannya, nggak lengkap, cacat karena tunanetra, kakinya nggak ada atau cuma sebelah ya kan. Akhirnya dari situ dia jadi bisa miskin atau jadi nggak produktif ya, seperti itu. Atau apa? Lengkap, sehat, bahkan dia cerdas, pinter, gelarnya pun sarjana gitu ya, tapi memang nggak ada kesempatan peluang untuk kerja. Berarti dia nggak kayak orang, kalau miskin kan kerja Pak, tapi kurang. Ini nggak kerja karena nggak ada kerjaan tuh kan. Itu namanya juga fakir itu Pak. Jadinya apa? Ya miskin juga gitu kan. Dia sebenarnya gagah, lengkap semuanya, bahkan sarjana, tapi memang nggak ada peluang untuk kerja. Akhirnya ya butuh. Nah tuh butuh itulah fakir, orang yang butuh apa ya, butuh santunan, butuh ya semua itu, seperti itu. Nah itu jadi bisa lebih parah pada orang miskin, orang fakir itu Pak. Kalau miskin masih ada walaupun nggak cukup. Kalau ini bisa nggak ada sama sekali loh ya kan ya, karena dia buta, nggak bisa kerja gitu, seperti itu. Karena dia apa gitu ya, sehingga nggak kerja jadinya. Nah, seperti itu ya, fakir.
Itu fakir tadi ya. Beda dengan miskin. Jadi beda ya, fakir beda, miskin beda. Nah, digandeng terus aja. Ya memang digandeng, maksudnya fukoro, masakin itu memang masing-masing satu asnaf. Gitu kan? Masing-masing satu asnaf yang mendapatkan hak untuk mendapatkan zakat, ya kan? Jelas kan? Fukoro, masakin, ibnu sabil, fisabilillah, amilin gitu kan? Nah, gitu memang gorimin. Iya tuh, termasuk salah satu di antara asnaf yang 8 itu. Beda. Termasuk juga orang yang ada kerjaan sibuk tapi nggak menghasilkan duit karena dia ngurusin ngaji, ngajar ngaji, ngurusin masjid, fakir kan Pak, kerja tapi nggak menghasilkan uang gitu kan, jihad fisabilillah ya kan, fakir juga, entah santrinya entah kiainya loh ya kan, karena dia urusan jihad tadi, sibuk dia kerja lebih-lebih daripada karyawan gitu kan. Iya Iya, kiai-kiai itu Pak, kan saya memang pengalaman nyantri ya. Itu waktu di Demak itu, pokoknya dari subuh nerima setoran hafalan sampai jam setengah 10, jam 10 kadang Ustaz Fadil Ali Siroj itu. Nerima hafalan, kita ngantri gitu ya. Itu kerjanya kapan? Ya kan? Seperti itu kan. Itu. Ada yang kerja nyari duitnya kapan itu kan? Ya nggak nyari duit emang seperti itu. Nanti pada zuhur kajian lagi, ya kan? Nanti pada asar kajian lagi. Habis maghrib gitu. Nanti seperti itu. Begitu aja ngajar kayak itu. Itu namanya termasuk fakir ya, karena memang nggak ada kesempatan untuk kerja nyari duit. Kerja mah kerja, tapi memang bukan kerja nyari duit gitu ya. Lanjut. Fallahu, maka Allah aula lebih utama bihima pada keduanya. Jadi jangan Pak? Jangan sok belain orang tadi? Orang fakir gitu ya. Atau belain orang kaya atau fakir itu. Tetap nggak usah. Kalau masalah keadilan tetap nggak berpihak pada siapapun. Nggak orang kaya, nggak orang fakir gitu ya. Jangan karena orang kaya kemudian dibela, atau karena dia fakir kemudian dimelasin, Pak, diibain gitu ya. Enggak juga, mau fakir kalau salah ya salah aja, kaya salah aja, seperti itu. Allah lebih utama daripada keduanya gitu ya. Jadi nggak ada keberpihakan kepada siapapun, orang tua kerabat, orang kaya, orang fakir, sama aja depan hukum ya. Hukum Allah sini seperti itu. Allah lebih utama. Fala tattabi'u, maka jangan kalian mengikuti al-hawa. Apa hawa, Pak? Hawa. Kita udah susah terjemahinnya ya. Nafsu biasanya ya. Nafsu ya, nafsu. Nafsu, tapi di sini maksud bukan nafsu yang lawamah nih. Bukan nafsu yang mahmudah, tapi nafsu yang madmumah, nafsu yang tercela yang dimaksudkan. Iya kan dimaksudkan? Nafsu itu kan ada dua. Ada nafsu lawamah, ada nafsu mahmudah. Gitu ya. Ada nafsu mahmudah, ada nafsu madmumah gitu kan. Itu. Kalau lawamah dengan mahmudah sama. Tapi kalau madmumah itu yang beda, yang tercela artinya. Nafsu yang tercela. Jadi yang maksud di sini adalah nafsu yang buruk atau hawa nafsu biasanya nafsu. Karena nafsu itu ada dua. Ya, seperti kita kalau nafsu madmumah, nafsu makan misalnya disalurkan untuk makanan yang haram, gitu kan. Tapi kan nafsu mahmudah, nafsu makan disalurkan untuk makan yang halal, gitu kan. Seperti itu. Ini dimaksud adalah hal nafsu yang jelek di sini. Anta dilu untuk berbuat apa? Adil ya, atau berbuat kebenaran itu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu untuk menegakkan atau untuk berbuat kebenaran atau keadilan. Jadi ukurannya bukan nafsu ya, tapi adalah syariat ya, syariat. Wa in talu, dan jika kalian talu, memutarbalikan fakta ya, merekayasa data baik dengan kata-kata, dengan tulisan ya, itu talu ya, mutarbalikan fakta
baik dengan tulisan, dengan kata-kata, ya, yang sebenarnya dia salah, kemudian jadi terlihat apa benar, atau sebaliknya sebenarnya dia benar tapi jadi salah, seperti itu. Kan udah sering terjadi ya Pak, yang tadinya saksi kemudian berubah menjadi apa? Terdakwa, tersangka gitu kan. Itu. Atau yang tadinya terdakwa kemudian katanya terbukti bebas, tak bersalah gitu kan. Nah, ini karena apa? Kepiawaian dalam berkata-kata atau keahlian dalam merubah fakta. Nah, itu. Jadi wa intalwu autoridu, atau kalian apa? Berpaling, maksudnya nggak mau jadi saksi gitu ya. Jadi autoridu ya, atau berpaling ya, nggak mau jadi saksi padahal dia memang sebagai saksi kunci misalnya gitu ya. Fa innallaha, maka sungguh Allah, kana adalah ya tadi ya. Ya tadi kayak polisinya ngumpet gitu kan. Tadi nggak mau ya polisinya ya. Gitu ya. Ngumpet itu. Fa innallaha, maka sungguh Allah, kana adalah bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan, khabiron ya, maha mengetahui, maha teliti, maha mengenal tentang detail apa yang kalian kerjakan. Khabiron itu maknanya ya. Jadi maha teliti, tahu tentang perubahan apa yang dirubah ya dari fakta-fakta yang ada, termasuk apa? Menghilangkan bukti, menghilangkan ya, apa tuh Pak? Hah? Bukti ya. Tuh. Lanjut ya. Ya ayyuhalladzina amanu, sama ya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini seruannya pada kita. Kalau ngelihat ayat ini berarti memang ini kejadiannya di kalangan kita ya, orang beriman ya. Loh iya kan? Kejadiannya berarti hal seperti itu bukan di mana-mana, artinya di kalangan orang beriman pun ada gitu ya. Orang-orang yang tidak adil, baik hakimnya, saksinya ya, termasuk ada. Iya kan? Nah, itu. Karena wahai orang beriman berarti ada pelakunya. Nah, sekarang surah lagi, wahai orang-orang yang beriman, aminu. Apa bedanya Pak? Kalau amanu ini kata kerja lampau ya, amanu, wahai orang yang telah beriman. Kalau aminu itu bentuk amr. Apa amr? Perintah ya, perintah untuk orang banyak. Aminu, asalnya aminu gitu ya, jadi aminu itu. A itu asalnya itu hamzahnya dua Pak, hamzah pertama hidup, hamzah kedua mati. Amanu ya, kemudian itu kalau kata kerjanya amanu gitu ya, jadi amanu, aminu jadi aminu, makanya disebutnya ini ya, namanya apa? Mat apa Pak? Mat badal, karena ada apa? Ada hamzah sukun yang diganti dengan fathah berdiri, itu namanya mat badal. Jadi mat badal itu enggak semua fathah berdiri, tapi hanya dalam hanya dalam apa? Kasusnya alif hidup berhadapan dengan alif mati. Nah, kemudian alif yang mati nggak dibaca, diganti panjang, itu namanya mat badal, pengganti artinya gitu ya, mat badal. Aminu, berimanlah kalian semua, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan pada rasulnya, di sini Nabi Muhammad di sini ya kan, suruhannya pada kita ya, wal kitabi, dan kepada Alkitab. Yang dimaksud apa? Al-Quran, yaitu alladzina nazala, yang telah turun atau benar-benar turun Pak ya, karena ain fiilnya ditasdid ya, tasdid atau syiddah namanya, atau nazala atau zai bersidah ya, bertasdid atau bermusyadah sama. Karena kadang masih salah sebut, bukan tasdid tapi tasjid gitu, ada yang ngomong tasjid kan, bukan tasjid tapi tasdid, tasjid, bukan tasjid tapi tasdid atau syiddah atau musyaddah, itu benar. Tapi kalau tasjid salah, bukan pakai jim, pakai dal dua-duanya ya. Syiddah, tasdid ya, tasdid, bukan tasjid, tasdid, syiddah. Ya. Termasuk beriman kepada alladzina, bukan termasuk, ulang tadi, ini penjelasannya.
Jadi beriman kepada Alkitab, Al-Quran maksudnya adalah kitab alladzi nazzala yang telah turun atau benar-benar telah turun ala rasuli atas rasulnya. Yaitu maksudnya kitab Al-Quran yang turun pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wal kitabi dan kitab alladzi yang anzala telah turun ya min qablu dari sebelumnya, yaitu apa? Kitab Taurat dan Injil ya. Jadi ada nazala, ada anzala. Bedanya di mana, Pak? Kalau nazala itu artinya turun yang sifatnya terus menerus, karena Quran itu enggak sekali blok gitu ya, Pak. Tapi kalau anzala memang turun sudah sekali tuh turun gitu, seperti itu bedanya ya. Mengkopelu dari sebelumnya gitu. Jadi ini termasuk daripada apa? Rukun iman ya, rukun iman. Jadi perintah kita suruh beriman dengan Allah, pada Rasulnya, kitab Al-Quran juga kitab-kitab yang sebelumnya. Wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur billahi kepada Allah, wa malaikatihi, dan kitab dan para apa? Ya. Wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya, jamak pada malakun ya, malakun satu malaikat. Kalau malaikah ini jamak ya, jamak taksir namanya. Jadi semua malaikat harus diimani. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, berarti seluruh kitab yang ada harus diimani. Berapa semuanya kitab, Pak? 4 ya. Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua harus diimani. Jadi kutub juga jamak pada kitabun. Kayak tadi malaikah jamak pada malakun. Wa rusuli, dan rasul-rasulnya itu jamak pada apa? Rasulun ya, rasulun jamaknya rusulu ya, rusulun. Ini nama semuanya jamak taksir ya, jamak taksir. Wal yaumil akhir, dan hari akhir ya, hari akhir itu termasuk proses hari kiamatnya, hari kebangkitannya, hari hisabnya, juga hari pembalasannya. Itu semua disebut hari akhir ya. Hari kiamat dengan berbagai macam nama di Quran disebutkan yaumul qiyamah ya, al-waqiah, al-qari'ah gitu ya. Nah, kemudian termasuk juga hari kebangkitan, yaumul ba'asnya, termasuk yaumul hisab, yaumiddin, hari pembalasan. Disebut semua itu yaumul qiyamah. Faqad, maka sungguh, dolla, apa Pak? Dolla telah sesat, dolalan, dengan kesesatan, ba'idan, yang sangat jauh. Ditafsirkan di sini, Pak, nggak harus ingkar pada yang 6-6-nya, kan ada 6 ya, pada Allah, apa tadi? Rasul, kitab, kemudian apa? Malaikat, terus apa? Hari akhir. 5 ya, 5. Nggak disebutkan qadar ya. 5 di sini. Jadi nggak harus 5-5-nya, satu pun yang diingkari maka termasuk faqad dolalam ba'ida gitu. Jadi nggak harus 5-5-nya diingkari, satu aja. Yang mana? Mau yang Allahnya, yang malaikatnya, yang rasulnya, kitabnya, hari akhirnya. Kalau satu diingkari berarti ingkar pada semuanya gitu ya, karena semuanya itu saling bertautan. Sekarang kalau misalnya dia ingkar dengan kitab, bagaimana dia bisa ngimani rasul? Ya kan? Ya nggak bisa. Bagaimana dia mengimani hari akhir? Kan informasi hari akhir dari Alkitab. Iman pada Rasul ya sama. Kalau dia mengimani Rasul berarti otomatis bakal kafir pada kitab. Kan kitab turunnya sama Rasul, ke Rasul. Seperti itu. Ya? Dia dari malaikat gitu kan? Seperti itu. Jadi nggak bisa, harus semuanya diimani. Semuanya diimani gitu ya. Jadi salah satu aja diingkari maka faqad dolalam ba'ida gitu ya, seperti itu. Sekitar terjemahannya, Pak, ada yang tanyakan sebelum ke tadi tafsirnya. Yang bacaan aja saya. Yang bacaan yang mana? Kalau talwu karena berhadapan dengan hamzah maka termasuk mad jaiz fasil ya. Asalnya itu wawunya 2. Wawu hidup sama wawu mati, berarti itu mad tabi'i. Tapi karena mad tabi'inya berhadapan dengan alif maka berubah hukum jadi mad
jais munfasil. Panjangnya 3 sampai 5 gitu ya. Ya itu. Tuh. Tapi apa itu domahnya? Domanya dibalik. Ya. Tapi bisa penulisin dua, bisa dengan doma terbalik atau dengan wawu sama wawu mati. Boleh. Talau gitu ya, ada wawunya nggak terbalik domahnya, kemudian pakai wawu mati. Ini mat tobi'i asalnya. Kemudian karena berhadapan dengan hamzah atau alif, maka berubah menjadi mat jaiz munfasil. Jarang-jarang ada. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan Pak? Ini tadi barusan tentang masalah tajwid. Terjemahan nggak ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya, mat jaiz mat wajib. Ya beda. Mirip, kalau mirip panjangnya. Tapi kan kalau mat wajib kan minimal 4, maksimalnya 6. Itu mat wajib. Dan dia bertemu bacaan tadi mat tobi'i bisa bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kayak malaikah kan? Malaikati itu. La-nya kan mat tobi'i. Tapi karena ketemu hamzah dalam satu kalimat jadi mat wajib muttasil. Gitu ya. Lalu panjangnya beda. 4 sampai 6. Jadi kalau kita baca rata-rata 4 atau 5 itu benar dua-duanya gitu ya. Dua-duanya. Gitu ya. Jadi para jamaah sekalian, untuk 135 ini ada perintah berbuat adil secara umum ya, beda dengan ayat-ayat sebelumnya di surah An-Nisa. Dari awal kita sudah disuguhin ayat-ayat suruh berbuat adil kepada anak-anak yatim, berbuat adil kepada siapa lagi Pak? Kepada istri-istri ya, istri atau perempuan-perempuan, berbuat adil pada siapa lagi? Orang. Nah itu. Nah sekarang kita berbuat adil secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan itu ya, baik kepada diri sendiri, kedua orang tua, kerabat, masyarakat, ya kita harus adil. Jadi tidak ditujukan semata ayat ini kepada penegak hukum dalam artian hukum pidana atau perdata yang kita sering dengar ya, yang disidang-sidangkan itu iya juga gitu ya, ya termasuk tercakup oleh ayat ini. Nah, tapi kita semua ini yang sekarang hadir termasuk terhitop, tersasar ayat ini supaya berbuat adil. Termasuk pertama pada diri sendiri dalam berbagi waktu, Pak. Jangan sampai ya istri kita, anak kita merasa tidak bukan adil gara-gara kita nggak bisa bagi waktu. Ya, baik karena alasan kerjaan atau mungkin alasan apa? Apalagi kalau alasan main ya, Pak. Ya, tetap karena istri itu ada haknya. Termasuk bahkan alasan ibadah pun nggak boleh. Ya, melulu ibadah terus sampai hak istri nggak terpenuhi. Kan pernah ditegur sahabat siapa? Abu Darda kan. Setiap habis isya langsung sholat tahajud sampai subuh. Setiap hari puasa sunat terus. Begitu diadukan sama Salman Farisi, kata, matamu ada haknya, istrimu ada haknya, tuh kan? Jadi ada kejoliman di situ, Pak. Berarti tidak ada ketidakadilan. Loh iya kan? Ada ketidakadilan. Kenapa? Karena mestinya mata itu haknya diberi melek dan tidur, ini melek dulu. Nah, sholat terus, ya kan? Berarti nggak adil sama diri sendiri. Yang mestinya istri itu ada haknya mendapatkan santunan apa, Pak? Lahir, Pak, batin. Loh, kalau siang puasa, setiap puasa, malam sholat terus, kapan gaulin istri? Loh iya kan? Loh kapan? Nggak adil kan? Nggak adil. Istrimu ada haknya kan? Jadi kalau siang puasa kan nggak mungkin gaulin istri. Puasa, terus bagi isya tahajud sampai subuh. Terus kapan? Iya dia nganggur tuh istri. Loh iya, lo nganggur, nggak adil juga. Iya, jadi sekalipun ibadah tetap harus adil. Nggak bisa alasan ibadah, alasan kerja, alasan apalagi alasan main ya, sehingga ada hak-hak istri, anak yang tidak terpenuhi. Termasuk juga masalah materi, Pak. Materi. Jangan sampai kita, Pak, rokok sehari ada yang sebungkus bahkan 2 bungkus, ngasih uang belanja cuman gocap. Adil nggak tuh, Pak? Kalau kita ikut makan bareng, cepet aja kayaknya belum adil tuh, Pak. 2 bungkus berapa duit? 80 tuh. Makan sendiri. Makan sendiri. Lah iya kan. Nah, kita ngasih uang belanja anak istri 50 pasti ikut makan.
Nah, seperti itu. Termasuk juga nggak adil itu. Nggak adil. Hanya per 200 deh. Nggak adil. Nggak adil. Jadi termasuk tadi, nah apalagi kepada kedua orang tua ya tadi kan bahasanya. Pertama tadi diri sendiri, kedua orang tua. Nah orang tua termasuk. Artinya kalaupun misalnya nih ada kasus misalnya kita sebagai termasuk penegak hukum, kemudian orang tua kita itu yang kena kesandung masalah gitu ya, jangan juga kita memberikan pembelaan gara-gara orang tua kita. Loh iya, kalau salah maka salah. Jadi jangan gara-gara orang tua kemudian dibela, dalam artian dibenarkan. Salah tetap salah. Kalau kita memberikan pembelaan dalam artian sebagai pengacara ya Pak, ya membela supaya dia tidak dihukumi dengan hukum yang tidak adil. Orang tua kita salahnya apa misalnya kan? Salahnya menganiaya, jangan sampai dihukumi membunuh gitu kan? Itu kan pembelaan seperti itu. Jadi makanya kata Nabi, seandainya Fatimah mencuri akan saya potong. Jadi sekalipun anaknya kan, sekalipun anaknya seperti itu. Jadi nggak ada keberpihakan dalam masalah keadilan, masalah hukum kecuali pada kebenaran. Sekalipun orang tua tadi seperti itu ya. Nah termasuk juga kepada orang tua ketika dalam kita masalah berbagi tadi ya, berbagi ya. Kita Pak punya orang tua memang sudah tidak produktif, udah kibarun itu nggak produktif Pak. Artinya kalau pensiunan masih produktif ya Pak, pensiunan. Nggak pensiunan sih tapi masih punya kontrakan, itu masih produktif namanya kan. Mertua sama, jajaran orang tua juga. Iya, orang tua ya, termasuk jajaran. Kalau ibu termasuk jajaran umahat namanya. Ya, ibu kita kandung, ibu mertua, ibu angkat, bibi-bibi dari apa? Dari ibu ya, Pak. Itu juga jajaran orang tua, ibu tiri juga termasuk umahat sebut itu. Jajaran ibu juga. Hanya beda sedikit apa? Ya prioritasnya kan. Ibu kandung ya beda lah ya dengan bibi misalnya seperti itu. Walaupun jajaran ibu. Artinya semua itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan penghormatan, santunan kalau memang perlu disantuni. Nah, ini. Jadi termasuk tadi bicara keadilan Pak. Kalau memang tadi orang tua kita termasuk orang yang perlu disantuni karena sudah nggak produktif, sudah kibarun, sudah tua renta, harus adil bagi waktu untuk ngurusin orang tua. Oh iya, yang itu walaupun mungkin separuh waktu kita untuk orang tua juga mungkin belum terbalas jasanya. Ya, pagi mandiin, bikinin sarapan, siang juga ngurusin obatnya gitu kira-kira ya Pak. Kemudian sore lagi mandiin apa segala macam. Itu juga belum terbalas juga. Artinya harus adil. Jadi jangan sampai orang tua yang perlu santunan itu kita abaikan, kita terlantarkan. Ini termasuk ya. Kalau misalnya orang tua butuh santunan, juga perlu sikap adil kepada kedua orang tua kita. Penting seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita mengutamakan diri sendiri atau mengutamakan istri, orang tua ditelantarkan. Nah itu namanya tidak adil juga, nggak adil ya, nggak adil. Kalau orang tuanya sih mengabaikan anaknya waktu masih kecilnya, sampai dia sama sekali dia sudah tua, mengharap gimana? Terus kita dendam itu ya, dendam. Tetap dendam nggak boleh ya Pak, nggak boleh dendam. Tetap orang tua ya orang tua, itu kesalahan yang harus dimaafkan. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Ini lagi tren juga nih kemarin tuh, lagi rame-rame kan. Umur 8 bulan apa ditinggal gitu kan. Itu keluarga Habib ya itu ya. Itu lagi rame. Tapi ya seperti itu nggak boleh juga. Artinya tetap harus dimaafkan. Harus dimaafkan. Ya memberi maaf orang tua itu ya sangat luar biasa gitu ya. Seperti itu. Jadi karena sebenarnya kita berbuat baik pada orang tua juga bukan balas budi sih Pak. Yang perintah Allah ya. Kamu bilang balas budi nggak akan terbalas juga kan Pak. Orang tua kita baik banget nih, kemudian begitu tua kita nyantuni, bukan balas budi juga. Itu birrul walidain. Birrul walidain ya. Kalau balas budi nggak terbalas gitu ya, nggak terbalas itu. Demikian ya. Iya, kalau bisa mah orang tua kalau udah susah kan serumah kalau bisa. Ya karena di Qur'annya seperti itu. Kalau bisa serumah. Ya serumah ya. Kalau bisa serumah. Kalau emang mau, biasanya orang tua suka nggak mau. Tapi kalau bisa seperti itu.
Kalau sudah usia tuh tua tadi ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.